Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Anda sekalian di pertemuan awal semester 1 atau semester ganjil ini di tahun pelajaran 2021-2022. Baik Anda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita mulai dengan doa, yaitu dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Anda sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, yaitu tentang letak dan luas benua-benua di dunia. Dan ini adalah video bagian pertama, karena nanti masih ada bagian kedua dan bagian ketiga. Baik Anda sekalian, kita akan lihat apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan ini. Yang pertama adalah setelah Anda sekalian mengikuti pembelajaran ya melalui model discovery learning, diharapkan yang pertama mampu menjelaskan definisi benua. Yang kedua, menjelaskan teori terbentuknya benua. Dan yang ketiga, menunjukkan posisi benua-benua di dunia. Dan yang keempat, menjelaskan letak benua Asia beserta luasnya nanti. Baik, Anda sekalian, kita mulai saja. Untuk membantu menggugah motivasi Anda sekalian agar lebih bersemangat di pembelajaran kali ini, amatilah gambar berikut ini, ya. Nah, di negara dan benua manakah dapat dijumpai hal-hal berikut ini? Ya, ini seperti kalian lihat di sini adalah gambar dari tembok Cina, dan ini adalah patung Sphinx dan dengan latar belakang piramida. Yang ini adalah gedung Colosseum. Ini adalah suku Indian, dan ini adalah menara Eiffel, dan yang terakhir ini adalah gambar suku aborigin. Nah, barangkali Anda sekalian sebagian sudah ada yang mengetahui ini gambar-gambar ini, ya, icon-icon negara ini berada di benua mana atau di negara mana. Baik Anda sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Dan Bapak berharap kalian semakin penasaran, semakin termotivasi untuk mempelajarinya. Nanti setelah kalian mempelajari ya benua maupun masing-masing negaranya, kalian akan tahu ini adalah icon dari negara-negara tersebut. Baik Anda sekalian, nah sebelum membahas lebih jauh tentang benua, kita pahami dulu apa itu definisi benua atau apa itu pengertian benua. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas, yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab, serta biasanya dikelilingi oleh samudra. Jadi benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas, jadi luas dia. Berarti lebih luas dari pulau. Nah, kalau pulau itu biasanya dikelilingi oleh laut dan selat. Nah, kalau benua itu dikelilingi oleh samudra. Jadi yang pasti benua itu luasnya lebih luas dari pulau. Baik Anda sekalian, barangkali cukup jelas ya, benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas dan biasa dikelilingi oleh samudra. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang benua Asia nantinya, kita pelajari dulu, kita pahami dulu proses terbentuknya benua. Ya, ada satu teori yang paling terkenal ya tentang terbentuknya benua itu, yaitu teori yang disampaikan atau dinyatakan oleh Alfred Lothar Wegener ya, yaitu yang berjudul Apungan dan Pergeseran Benua. Jadi di sini dianggap benua itu adalah sebuah daratan yang seolah-olah mengapung dan nanti bergeser-geser dan membentuk benua yang seperti sekarang ini. Nah, berikut ini adalah tahap-tahap perkembangan teori Wegener tersebut ya. Nah, ini adalah sosok si Wegener itu. Ya, beliau hidup pada akhir 1800, berarti
di abad 19 ya, dan awal abad 20. Nah, jadi ini Alfred Wegener dia. Ini sosoknya dan ini latar belakang teori dia tentang pergeseran benua. Jadi menurut beliau itu benua ini adalah seolah-olah sebuah puzzle raksasa, ya, puzzle raksasa yang seolah-olah ada pasangannya sendiri. Karena perkembangannya dia akan terpisah. Nah, seperti ini latar belakang benua Afrika dan benua Amerika Selatan, Amerika bagian selatan. Baik, ini tahapnya. Yang pertama zaman Permian. Itu terjadi pada 250 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman Permian ini menurut teori ini adalah bumi kala itu hanya terdapat satu benua yang disebut benua Pangaea. Kalau bacanya dalam bahasa Inggris itu Pangaea, ya, Pangaea. Ya, dalam zaman ini itu bumi masih terdiri atas satu benua yang menyatu, yaitu benua Pangaea atau Pangaea. Baik, ini ya seperti ini paling tidak gambarannya. Lanjut yang B atau zaman kedua itu zaman Triassic, yaitu lebih kurang 200 juta tahun yang lalu. Nah, jadi di sini Pangaea itu mulai pecah menjadi dua. Yang memisahkannya itu Samudra Atlantik Utara. Pecah menjadi dua itu Laurasia dan Gondwana. Jadi yang Pangaea tadi satu mulai pecah di zaman Triassic nih, yaitu 200 juta tahun yang lalu itu pecah jadi dua, namanya benua Laurasia dan benua Gondwana. Ini zaman kedua. Zaman ketiga itu zaman Jurassic. Itu lebih kurang 135 juta tahun yang lalu. Di sini Amerika Selatan dan Afrika mulai terpisah sepanjang saat suatu retakan. Afrika dan Amerika Selatan terpisah. Nah, ini dia. Ya. Yang ini yang memisahkan itu namanya Samudra Atlantik Selatan namanya. Nah, kemudian India terus bergerak menuju Asia. Nah, ini dia India. Ya, India. Nah, itu zaman Jurassic. Ini sudah mulai terpecah-pecah kembali. Ya, tadi hanya Laurasia dan Gondwana sini sudah terpecah-pecah. Lanjut zaman ketiga, zaman Cretaceous, itu lebih kurang 65 juta tahun yang lalu. Ini maaf salah ketik ya. Itu Amerika Utara dan Eropa masih dihubungkan oleh Greenland. India semakin mendesak Asia. Jadi ini Amerika Utara, ya, North America and Europe dan Eropa ini masih bersatu. Jadi masih dihubungkan oleh Greenland. Greenland, tanah hijau yang daerah kutub yang dingin. Jadi masih dihubungkan ini. Jadi masih menyatu. Kemudian India semakin mendesak Asia. Jadi ini India semakin mengarah ke sini. Bukan mendekati Afrika tapi mengarah ke Asia. Nah, demikian itu zaman Cretaceous. Lanjut ke yang zaman terakhir, yaitu zaman sekarang. Ya. Jadi sudah jelas nama-nama benua yang seperti sekarang nih. Nah, di sini keterangannya Greenland telah terbentuk terpisah, sementara Australia telah berpindah ke utara dari Antartika. India telah menabrak Asia, membentuk pegunungan Himalaya. Ya, jadi ini tadi Australia agak ke bawah, sudah naik ke atas Australia ya. India, nah ini India sudah menabrak Asia, nanti tabrakannya itu membentuk pegunungan Himalaya. Nah, begitu kata teorinya. Ya, jadi ini sudah lengkap dia. Yang Amerika ini sedikit memisah ya, ada utara, ada selatan, kemudian Afrika sudah tetap di posisinya begitu. Dan ini sudah menunjukkan benua yang saat sekarang atau di zaman sekarang. Baik anak-anak sekalian, itulah tahapan-tahapan proses terbentuknya benua menurut teori Alfred Wegener, yaitu teori
apungan dan pergeseran benua. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi sudah jelas tentang definisi, teori terbentuknya, dan ini adalah posisi benua-benua di dunia. Karena tadi ada di dalam tujuan pembelajarannya. Ini Amerika Selatan, North America ya, South America, Amerika Selatan. Ini satu benua namanya benua Amerika. Kemudian yang kedua ini ada benua Afrika yang putih. Ada benua Eropa dan ada benua Asia. Ini ada benua Australia dan terakhir ini benua Antartika yang berupa daratan berupa salju ya. Salju yang tebal. Nah, ini posisi benua di dunia. Ini Asia ini sama dengan Eropa ini menyatu. Nanti cara membedakannya adalah ras dan budayanya. Jadi orang ras Eropa akan berbeda dengan ras orang Asia. Begitu juga budayanya. Itu saja yang membedakannya. Dari letak geografisnya itu sama dia, menyatu benuanya. Baik, anak-anak sekalian kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita sudah masuk ke benua Asia. Yaitu letak benua Asia. Nah, pertama ada letak astronomis. Secara astronomis benua Asia terletak pada 26 derajat bujur timur BT sampai dengan 170 derajat BT. BT itu bujur timur. Dan 11 derajat LS, jadi 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat LU, 80 derajat lintang utara. Jadi ini letak astronomis itu letak koordinatnya pada garis lintang dan garis bujur. Ya. Yang kedua letak geografis. Nah, secara geografis benua Asia itu berada di antara 3 samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik ya, yang ada di utara. Baik, kita lanjutkan lagi anak-anak sekalian. Ini ada batas-batas benua Asia ya. Nah, ini sebelah utara itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Ya, paling atas berarti ya, itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Yang sebelah selatan di bawah itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan sebelah barat, berarti kalau melihat peta ke depan gitu, sebelah kiri dia. Berbatasan dengan Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Dan terakhir sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Berarti sebelah timur itu di sebelah kanan posisinya kalau kita melihat di posisi ke depan mendatar. Nah, kemudian luas benua Asia. Benua Asia itu merupakan benua terluas dunia dengan luas mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempatnya dari luas daratan dunia. Seperempatnya itu di benua Asia. Nah, benua Asia itu terbagi atas beberapa wilayah atau kawasan, yaitu kawasan Asia Barat, kawasan Asia Timur, kawasan Asia Selatan, dan kawasan Asia Tenggara, serta kawasan Asia Tengah. Nah, barangkali itu anak-anak sekalian. Semoga anak-anak semuanya dapat memahaminya, kemudian dapat menyelesaikan juga tugas atau lembar kerja yang Mbak berikan di akhir video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video pembelajaran bagian berikutnya, dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.